Halo semua, perkenalkan nama saya Dominik Amalia Putri Simbolon. Saya berasal dari kelas Vicensi 1 SMA RK Bintang Timur, Pematang Siantar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan serta menjawab soal penilaian tengah semester yang telah saya lalui pada minggu lalu. Selamat menyaksikan. Yang pertama, soal nomor 1 yaitu pertanyaannya, relasi dari himpunan A ke himpunan B yang menyatakan pangkat 2 dari merupakan fungsi. Jawabannya salah. Kenapa salah? Nah, di sini dapat kita buat contoh. Nah, ini contohnya. Misalkan 4 merupakan pangkat 2 dari 2 dan merupakan pangkat 2 dari minus 2. Nah, jadi untuk akar pangkat 2 dari, jika dia akar pangkat 2 dari, maka itu hasilnya itu adalah plus minus. Jadi di sini domainnya memiliki dua pasangan di kodomain, sehingga relasi ini dapat dikatakan bukan fungsi. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 yaitu fungsi di mana semua anggota kodomainnya harus memiliki pasangan, atau dengan kata lain semua anggota kodomain merupakan range adalah definisi dari fungsi injektif. Jawabannya salah. Karena perlu kita ketahui bahwa fungsi injektif itu dia itu kodomainnya tidak apa-apa jika tidak memiliki pasangan, namun dia harus berpasangan satu-satu ke domainnya. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu fungsi fx sama dengan x tambah 3x kuadrat merupakan fungsi ganjil. Nah, ini jawabannya salah. Mari kita buat pembuktiannya. Nah, ini merupakan fungsi yang ada yang terdapat di soal. Nah, jadi kalau kita ingin menentukan dia fungsi ganjil atau fungsi genap, kita tulis dulu f min x, kemudian kita substitusi nilai minusnya ke persamaan yang di atas. Berarti f min x sama dengan min x tambah 3 kali min x kuadrat. Ini kemudian min x tambah, ini kan x kuadrat. Nah, jadi kalau dia x kuadrat berarti hasilnya akan positif karena ini ada minus, berarti tambah 3x. Nah, terus tuh ini kita keluarkan minusnya, berarti x minus 3x. Nah, ini dapat kita lihat bahwa hasilnya itu berbeda dengan persamaan yang di atas. Maka persamaan ini bukan merupakan ganjil dan bukan merupakan fungsi genap. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu fx sama dengan cos x merupakan fungsi genap. Jawabannya benar. Dan mari kita buat pembuktiannya. Nah, selanjutnya ini kita substitusi ke f min x sama dengan cos minus x. Maka ini sama dengan cos, karena dia cosinus maka hasilnya tetap cos x, maka ini merupakan fungsi genap. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu domain dari fungsi fx sama dengan 3x tambah 1 per x kurang 2 adalah df sama dengan x, di mana x sama dengan minus 2 dan x adalah elemen bilangan real. Ini jawabannya salah karena di soal kita tulis fx sama dengan 3x tambah 1 per x kurang 2. Nah, untuk domain dari fungsi ini berarti kita ambil yang di bawah. Terus tuh x kurang 2 menurut menurut fungsi ini jadi berlaku kalau misalnya dipecahin gini itu di sini tuh tidak sama dengan, jadi tidak sama dengan 0, maka x tidak sama dengan 2. Maka kita buat df-nya sama dengan x, di mana x tidak sama dengan 2 dan x merupakan elemen bilangan real. Kemudian nomor 6 yaitu diketahui fungsi fx kurang 3 sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 1. Maka nilai f min 1 yaitu jawabannya C yaitu 1. Mari kita buat pembuktiannya. Nah, di sini kita tulis penjelasannya. Di sini kan fx kurang 3 kita buat pemisalan. X kurang 3-nya itu sama dengan 1. Nah, berarti x-nya sama dengan 1 tambah 3. Berarti min 1 tambah 3 berarti ini sama dengan 2. Nah, berarti nilai x-nya adalah 2. Kemudian kita substitusi f minus 1 sama dengan 2 kuadrat tambah 2 kali 2 tambah 1. Nah, maka hasilnya 4
kurang 4 tambah 1 ini habis, maka hasilnya 1. Sesuai dengan pilihan yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nomor 7 yaitu diketahui fungsi f(x) tambah 1 sama dengan 5x tambah 2. Maka nilai dari f inverse 3 adalah, nah di sini saya tulis yaitu kita substitusi dulu seperti cara yang tadi. Maka kita buat kita substitusi ini kan teman-teman merupakan fungsinya. Berarti kita substitusi 5 kali x kurang 1 tambah 2 sama dengan 5x kurang 3. Kemudian kita inverskan menjadi x tambah 3, kita ganti menjadi 3. Ini seperti ini. Berarti sebenarnya 6/5. Selanjutnya kita pergi soal nomor 8, yaitu diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurang 3x kurang 6. Maka gx sama dengan 8x tambah 7. Nilai dari g komposisi f min setengah adalah, jawabannya B, yaitu minus 27. Jadi di sini kita tulis f(x) sama dengan x kuadrat kurang 3x kurang 6. Terus itu ini dapat dari soal dan ini yang ditanya di soal. Nah, jadi ini g f(x) sama dengan g, ini kita masukkan nilai x-nya, berarti x kuadrat kurang 3x kurang 6. Kemudian kan kita ganti g-nya jadi fungsi yang sini. Jadi 8 kali f(x), berarti 8 dikali x kuadrat kurang 3x kurang 6 tambah 7. Kemudian ini hasilnya. Nah, setelah dapat hasilnya kita ubah jadi 1/2. Berarti 8 kali 1/2 kuadrat. 1/2 kuadrat itu kan sama dengan 1/4. Jadi langsung saya tulis di sini 1/4. Kemudian dikurang 24 kali 1/2 itu sama dengan 24/2 kurang 4. Nah, maka hasilnya 14 kurang 41 yaitu minus 27. Selanjutnya soal nomor 9, yaitu diketahui f(x) sama dengan 4x tambah 2, gx sama dengan ax kurang 4. Dan jika f komposisi gx sama dengan g komposisi x, maka komposisi f(x), maka nilai A adalah, nah jadi di sini f komposisi gx sama dengan g komposisi fx. Kemudian di 4 kita masukkan nilainya si ini menurut dari soal ini ya teman-teman, 4 kali x nya itu kita ganti jadi gx, berarti ax kurang 4. 4 kali ax kurang 4 tambah 2 sama dengan a kali 4x tambah 2 kurang 4. Kemudian kita kali silang aja ini ke dalam 4ax kurang 16 baru tambah 2. Terus ini juga begitu, 4ax 2a kurang 4. Kemudian kita ini kan bisa mati karena ini 4ax, ini juga 4ax, ini bisa mati. Kemudian ini minus 16 tambah 2 sama dengan minus 14 kurang 2a kurang 4. Berarti 4-nya kita pindahkan ke sini menjadi minus 10. Nah, kemudian ini kan minus 10, berarti minus 10/2, ini 2-nya dari sini sama dengan minus 5. Selanjutnya kita ke soal nomor 11, diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat tambah 2x tambah 3. G komposisi f(x) sama dengan 9x kuadrat tambah 6x tambah 17. Tentukan nilai fungsi gx. Nah, untuk soal nomor 11, f(x)-nya itu 3x kuadrat tambah 2x. Jadi kita substitusi aja langsung. Dan ini juga kita substitusi. Nah, jadi ini kan sama kan, teman-teman. Jadi ini sama-sama 3x kuadrat tambah 2x tambah 3. Jadi kita ganti aja ke x. Berarti gx sama dengan 3x tambah 8. Oke, kita lanjutkan soal nomor 12, yaitu diketahui fx sama dengan px tambah 1, gx x kurang 2, g inverse komposisi f inverse 2 sama dengan 7/2. Maka nilai A adalah, nah pertama kita buat dulu. Jadi teman-teman, aturan di inverse ini G inverse komposisi F inverse itu sama dengan F inverse komposisi G inverse. Nah, jadi udah saya setelah buat di sini, itu kan hasilnya 7/2. Kemudian kita substitusi aja, kita pindahkan menjadi 7/2-nya itu kita pindahkan di sini jadi 2. Terus tuh fgx sama dengan a kali x kurang 2, ini bentuk persamaan ini. Berarti x kurang 2 tambah 1 sama dengan 3x kurang 2 kurang 1 sama dengan ax kurang 2a tambah 1 per 3x kurang 7. Nah, setelah dapat ininya tinggal kita ganti aja, berarti 3/2a tambah 1 sama dengan 7/2.
kali 2. Jadi A-nya 2-nya bisa mati. Kemudian 3/2A tambah 1 sama dengan 7 karena A-nya sudah mati. Terus 3 kita pindahkan ke sana, berarti jadi kurang 1, berarti 6. Berarti 3/2A sama dengan 6, berarti A sama dengan 6 kali 2/3 sama dengan 12/3 sama dengan 4. Soal nomor 13 yaitu diketahui fx sama dengan x tambah 1, gx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 5, dan yang ditanya nilai dari f komposisi g inverse. Nah, di sini sudah saya tulis fx x tambah 1, gx x kuadrat tambah 2x kurang 5, berarti f komposisi g inverse-nya adalah, pertama kita buat dulu yang biasa, terus tuh ini kita masukkan nilainya. Setelah kita masukkan, kita cari nilai inverse-nya, berarti x kuadrat tambah 2x kurang 4. Nah, jadi ini kan di sini kurang 4, sementara di sini kan 5, jadi kita keluarkan. Terus tuh setelah itu kita dapat hasilnya plus min akar y tambah 5 sama dengan x tambah 1. Maka x sama dengan minus 1 plus min y tambah 5. Soal selanjutnya yaitu untuk membuat tepung dengan bahan dasar beras X melalui 3 tahapan. Tahapan pertama, membentuk fungsi fx sama dengan x kurang 3. Kemudian tahapan kedua, mengikuti fungsi gx sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 1. Serta tahapan terakhir yaitu hx 2x kurang 1 per x tambah 1. Jika ada 2 ton beras, maka berapa banyak tepung beras yang dihasilkan? Selanjutnya kita buat ke persamaan baru. Nah, teman-teman, jadi langsung saja kita tulis fx-nya itu x kurang 3 dapat dari soal. Kemudian ada x-nya kan yang ditanya itu jika 2 ton, berarti kita dapat kita simpulkan x-nya itu ada 2. Terus tuh fx itu sama dengan x kurang 3 menurut soal, dan gx x kuadrat kurang 3x tambah 1 dan hx 2x kurang 1 per x tambah 1. Jadi di sini langsung kita masukkan ke fungsi hx-nya, maka hx-nya itu sama dengan 2x kurang 1 per x tambah 1, berarti 2 kali 5 kurang 1 per 5 tambah 1 sama dengan 3/2 ton. Selanjutnya soal 15 yaitu untuk mencetak x eksemplar buku dalam sehari diperlukan fx sama dengan 1/500 kali x tambah 100 unit mesin cetak. Namun jika menggunakan x mesin cetak, biaya perawatan hariannya yang harus dikeluarkan adalah gx sama dengan 10x tambah 5 dalam satuan Rp1.000. Jika pengeluaran untuk perawatan mesin hari ini sebesar Rp85.000, maka banyak eksemplar buku yang bisa dicetak adalah. Nah, jadi sini udah saya tulis x sama dengan x lembar buku dan fx sama dengan 1/500 x tambah 100. Jadi gx di dalam soal juga merupakan 10x tambah 5. Nah, kan di soal ditulis biayanya sebesar Rp85.000. M itu sama dengan jumlah mesin, jumlah minimum. Kemudian GM sama dengan 10M tambah 5, maka 10M tambah 5 sama dengan 85. Kemudian 10M sama dengan 85 dikurang 5 karena di sini ada positif, berarti bagi negatif. Kemudian 10M sama dengan 80, M adalah 8. Kenapa 8? Karena 80 per 10. Kemudian Fx sama dengan 1/500 X tambah 100. Maka 1/500 kali X tambah 100 itu kan hasilnya 8. Nah, kemudian kita buat di sini X tambah 100 sama dengan 8 kali 500. Karena ini kan pembagian, kita naikkan ke atas, operasinya menjadi perkalian. Kemudian ini ada hasilnya yaitu 8.000. Berarti X sama dengan 4.000 kurang 100, X sama dengan 3.900. Maka jumlah eksemplar buku yang dicetak adalah 3.900 eksemplar buku.